mulutnya kadrung. Kekuasaan tersendat namanya, bro. Yang namanya Bapak Joko Widodo, dia seorang pemain politik yang bijak dan handal. Dia tahu bahwa NKRI ini akan hancur apabila jatuh ke tangan seseorang yang rakus. Akan jabatan rakus dengan aset-aset yang dijadikan milik pribadinya. Bapak Jokowi seorang pemain yang handal dan bijak dalam mengambil keputusan. Tidak semena-mena, tidak asal ambil keputusan. Itulah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sangat tahu bagaimana cara memelihara negara Republik Indonesia ini atau NKRI ini dengan cara manisnya. Maka ada pepatah, jika Anda ingin menaklukkan yang namanya musuhnya, maka menyusuplah ke dalam tubuhnya secara tidak langsung atau tanpa mereka sadari. Itu ada pepatah, jika kita ingin melunakkan atau melumpuhkan lawan kita, maka masuklah ke dalam tubuhnya tanpa mereka sadari. Itulah seorang Bapak Jokowi. Salam tegak lurus, salam NKRI. Jokowi orang yang handal. Jangan melawan emosi dengan kata-kata yang seperti ini. Tanpa kau sadari kau menghinanya, jokodok dan segala macam. Ya, ingat, ada pepatah yang namanya, jika Anda ingin menaklukkan musuh, maka masuklah ke dalam tubuhnya tanpa mereka sadari. Itu ya, saya sudah pengalaman. Karena seseorang yang pernah bicaranya terlalu tinggi, yang pernah mengaku sebagai dirut utama dari seorang perusahaan, mengaku sebagai kader dan pendiri kader, tetapi setelah saya masuk ke tubuhnya, saya tahu bagaimana cara saya melawannya. Sekarang kuncinya ada di saya, rahasianya ada di saya. Begitu juga dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi orang yang sangat handal dan bijak dalam berpolitik, karena dia tahu bagaimana bahayanya negara Republik Indonesia ini jika jatuh ke tangan orang-orang yang maruk, anggota-anggota ini. Salam NKRI, salam tegak lurus. Oke, bro? Nah, itulah responnya Widya terhadap kadrung yang menghina Pak Jokowi dan menyebut Pak Jokowi jokodok. Saya kira orang yang seperti ini betul-betul harus ditampol habis-habisan. Kalau bisa dilenyapkan di negara Republik Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Nyewi di persoalan Pak Jokowi, beliau sangat luar biasa di dalam dunia politik. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada yang mampu membaca pergerakan-pergerakan politik yang dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa saja berkamuflase menjadi seorang lawan dan menjadi seorang kawan terhadap lawan tanpa diketahui motif atau maksud tujuan Pak Jokowi melakukan hal tersebut seperti apa. Dan kita sebagai loyalis Pak Jokowi tentu sudah tahu dan bisa membaca bahwa Pak Jokowi ini tegak lurus terhadap apa yang sudah dia ucapkan sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kalian terkecoh dengan apa yang menjadi pergerakan-pergerakan Pak Jokowi hari ini. Itu hanyalah sebuah bumbu-bumbu pemanis bagaimana agar pihak lawan ini tidak menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sebuah serangan dari dalam, termasuk apa yang dilakukan oleh Mas Gibran saat ini
itu sama dengan pergerakan yang dibangun oleh Pak Jokowi. Sepakat dengan Nyewi dia bahwa Pak Jokowi sangat ahli di dalam dunia politik, sampai tidak ada yang bisa membaca pergerakannya. Dan hari ini kadrun berusaha untuk memframing setiap apa yang menjadi kegiatan Pak Jokowi, baik itu bersama Pak Prabowo dan bersama Pak Ganjar. Dan hal ini digoreng oleh para kadrun seolah-olah bahwa loyalis Pak Jokowi ini akan pecah jika melakukan sebuah framing-framing seperti didukung oleh para kadrun. Dan bahkan ada yang mengangkat isu persoalan politik dinasti, mendesak MK untuk memutuskan bahwa yang di bawah umur 40 tahun bisa mencalonkan, sehingga nama Gibran, Mas Gibran dikait-kaitkan dengan Prabowo ataupun Pak Jokowi yang jadi sasaran daripada kadrun. Saya kira itu tidak dikagetkan lagi bahwa setiap dekat pergelaran pemilu, mereka selalu berkuar-kuar, menggonggong tidak jelas, merasa tersakiti tapi tidak ada yang menyakiti. Inilah sifat kadrun. Saya kira memang betul-betul kita harus memberantas dan menampol congor-congor para kadrun. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat Guide TV. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.